Setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Namun dalam peringatan tahun 2020 ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda tanah air. Di Kabupaten Toraja Utara, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 dilaksanakan sederhana di halaman kantor gabungan dinas dan badan di Marante, Rabu 28 Oktober 2020. Upacara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rede Roni, perwakilan Forkopimda, asisten dan staf ahli Setda Toraja Utara, Kepala OPD Sekabupaten Toraja Utara, Kepala Bagian Setda, Camat, Kepala Sekolah, Ketua OKP, anggota KNPI dan undangan lainnya. PJS Bupati Toraja Utara, Amson Padolo, sebagai pembina upacara dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada semua peserta upacara Hari Sumpah Pemuda yang berlangsung secara hikmat dan lancar, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Amson Padolo juga menyampaikan tema yang diusung Kementerian Pemuda dan Olahraga secara nasional, yakni bersatu dan bangkit untuk bergotong royong menghadapi dan mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Amson Padolo menegaskan komitmen yang telah dibangun para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dengan nama Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sebelum mengakhiri sambutannya, PJS Bupati Toraja Utara, Amson Padolo, mengajak masyarakat terutama para pemuda Toraja Utara untuk melawan bentuk atau upaya yang dapat memecah persatuan dan kesatuan, ego kesukuan, keagamaan, dan kedaerahan. Upacara di tempat ini menyaksikan jalannya upacara yang menurut saya sangat bagus dan apik. Apalagi tadi mulai dari pengibaran bendera, pemimpin upacara, bahkan yang membacakan tadi Undang-Undang Dasar dan Sumpah Pemuda itu sangat bagus, sempat menggertak inspektur upacara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang saya banggakan, adik-adik peserta upacara yang berpanas-panasan, karena saya lihat yang organisasi OKP yang berpanas-panas, ASN kita yang berdingin-dingin. Tapi itu kebetulan juga. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Toraja Utara atau yang mewakili, Bapak Sekda, para pejabat eselon 2, 3, dan 4 lingkup pemerintah Kabupaten Toraja Utara, para camat yang saya hormati dan yang saya banggakan, para kepala sekolah, kaum pendidik, dan tokoh-tokoh pemuda yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memperingati hari yang sangat bersejarah ini, yaitu Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun. Kalau dia lahir pada tahun ini sudah tua ini berarti. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 ini berlangsung di tengah-tengah keprihatinan kita akibat pandemi COVID-19. Kementerian Pemuda dan Olahraga secara nasional menetapkan tema peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2020, Bersatu dan Bangkit. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Selain itu, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda negara kita, tema Sumpah Pemuda ini turut merayakan semangat persatuan pemuda untuk bergotong royong menghadapi pandemi COVID-19. Tema Bersatu dan Bangkit memiliki makna pemuda Indonesia yang tidak boleh tercerai-berai.
Meskipun berbeda-beda, pemuda Indonesia sama-sama harus tetap satu dengan semangat persatuan yang harus tetap kita pelihara. Dalam konteks kekinian di tengah-tengah pandemi COVID-19, semangat persatuan tidak bisa ditawar lagi, harus bersatu dan gotong royong. Saya kira kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemuda, bagaimana kita harus memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satu ialah dengan edukasi protokol kesehatan. Hadirin para peserta upacara yang berbahagia, pada kesempatan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, mengatakan, jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tetapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang, yang sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu bahasa. Tapi ini bukan tujuan akhir. Pesan yang disampaikan oleh Bung Karno ini sangat mendalam, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Api Sumpah Pemuda harus kita ambil dan terus kita nyalakan. Kita harus berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita, khususnya di daerah Toraja Utara yang sangat kita cintai ini. Kita harus berani melawan ego, keagamaan, kedaerahan, ataupun di mana kita berada dalam organisasi yang sekarang marak kita berada, karena kadang ego organisasi juga itu kita bawa di dalam pergaulan kita. Ego ini kadangkala mengemuka dan menggerus persaudaraan kita sesama anak bangsa. Kita harus berani mengatakan bahwa persatuan di atas segala-galanya. Mari kita cukupkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Stop segala bentuk perdebatan yang mengarah pada perpecahan bangsa dan daerah kita. Kita seharusnya malu dengan para pemuda tahun 1928 dan juga kepada Bung Karno, karena masih berkutat pada soal-soal yang itu saja. Sudah saatnya kita melangkah ke tujuan yang lebih besar, bagaimana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat di Toraja Utara. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang selama ini memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan pemuda Indonesia. Pada bulan Juli 2017, Bapak Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Melalui Perpres ini, peta jalan kebangkitan pemuda Indonesia terus kita gelorakan bersama pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan sektor swasta. Kita bergandengan tangan, bergotong royong, melanjutkan api semangat Sumpah Pemuda 1928. Saatnya kita berani bersatu untuk kemajuan dan kejayaan negara kita. Hadirin peserta upacara yang saya sangat banggakan. Ini sambutannya terlalu panjang. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Satu sisi memberikan layanan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing. Namun pada sisi lain, perkembangan ini mempunyai dampak negatif. Banyak informasi yang bersifat destruktif, mulai dari pornografi, narkoba, pergaulan bebas, sehingga yang paling sering kita dengar sekarang adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka radikalisme dan terorisme.
yang juga masuk dengan mudahnya apabila pemuda kita tidak mempunyai filter ilmu pengetahuan dan karakter dalam berbangsa dan bernegara. Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sifat-sifat primordial suku, agama, ras, dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian demi menyongsong masa depan dunia dan daerah yang lebih baik. Wahai pemuda-pemudi Toraja Utara, bersatu dan bangkitlah, gelorakan semangatmu, wujudkan peranmu. Ibu Pertiwi memanggilmu untuk berjuang bersama, bergotong royong, menghadapi dan keluar dari kesulitan pandemi COVID-19. Serta mari berpartisipasi mengangkat harkat dan derajat bangsa, tanah air, dan daerah yang kita cintai ini. Akhirnya, saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-92. Semoga melalui peringatan ini kita selalu menghormati jasa para pemuda, jasa para pendiri bangsa, dan jasa para pahlawan kita, dan menumbuh kembangkan semangat persatuan dan gotong royong untuk bangkit menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih.